Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda. eh, Pagi hari ini adalah hari ketiga saya di karantina di hotel di Jakarta. Habis pulang dari luar negeri, tepatnya Arab Saudi. Ini ya teman-teman, hotel tempat saya di karantina, Grand Mercure di Jakarta. Oke, kali ini saya akan mau menginfokan tentang peraturan dari pemerintah resmi ya, bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang mau pulang ke Indonesia. Seperti apa peraturannya teman-teman? Mari kita simak. Oke, kita masuk ke Facebook ya teman-teman. Facebook, terus kita cari aja ini apa, KBRI ini. Sebagai contoh KBRI Riyadh ini pemirsa. Nah, nanti ini di KBRI ini ada, mereka ada posting info-info ya teman-teman. Esok dengan disuntikannya vaksin. Nah, ini yang terbaru teman-teman, 1 hari yang lalu. Oke, ini adalah alur-alur bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri mau balik ke Indonesia. Ini sobat PMI atau WNI Arab Saudi, atau bisa juga yang ada di luar Arab Saudi, dalam masa pembatasan masuk warga negara asing masuk ke Indonesia, maka WNI dan WNA, ini WNI dan WNA ya, tetap dapat masuk ke Indonesia dengan persyaratan dan ketentuan sesuai pada gambar. Sesuai pengumuman dari pemerintah Indonesia, maka periode pembatasan adalah tanggal 1 sampai 14 Januari 2021. Dan sekarang telah diperpanjang lagi ya, selama 2 kali 7 hari atau 14 hari ke depan, atau hingga tanggal 28 Januari 2021. Dan bisa diperpanjang lagi ya teman-teman, karena mengikuti perkembangan kasus corona yang ada di Indonesia. Kalau semakin memburuk ya kemungkinan besarnya masih diperpanjang lagi untuk karantina. Ini ya teman-teman ya, ini untuk WNI ya, untuk WNI itu harus bawa hasil tes RT-PCR negatif dari negara asal. Dari negara asal ya teman-teman, sebelum terbang. Ingat, sebelum tes dalam 2 kali 24 jam atau 24 jam atau 2 hari sebelum keberangkatan. Jadi sebelum teman-teman mau terbang itu diusahakan jangan lebih dari 2 hari ya untuk tesnya. Misalnya 3 hari sebelum terbang, jangan nanti tidak berlaku hasil tesnya. Kalau bisa 2 hari atau kurang. Misalnya besok terbang, hari ini pagi-pagi bisa tes. Itu untuk tesnya itu hasilnya bisa diketahui 6 jam setelah tes. Jadi misalnya besok terbang, hari ini pagi-pagi tes PCR, nanti siangnya sudah ada hasilnya dan besok bisa dipakai untuk terbang gitu. Nah, ada lagi ini, bawa surat keterangan gejala bebas influenza. Untuk saya kemarin enggak bawa ini ya, saya cuma bawa hasil tes PCR-nya aja kemarin. Terus mengisi ini ya, aplikasi e-hack ini ya sebelum keberangkatan. Ada di video saya yang satunya itu sudah ada tutorialnya gimana cara mengisi aplikasi e-hack Indonesia itu. Terus
setelah terbang tiba di Indonesia ini teman-teman. Nah, setelah tiba di Indonesia dilakukan pemeriksaan surat keterangan hasil tes PCR negatif. Jadi yang surat dari luar negeri tadi dianu lagi teman-teman, diperiksa di bandara, nanti diperiksa lagi, terus divalidasi surat keterangan sehatnya. Nah, habis itu dites PCR lagi. Tapi kalau saya kemarin itu tidak dites dulu, tapi masuk hotel dulu. Masuk hotel, habis masuk hotel 1 malam itu paginya baru dites teman-teman. Besok paginya baru dites untuk saya. Nah, untuk yang hasil tesnya negatif ya tetap dikarantina 5 hari. Karantina 5 hari. Bagi WNI itu hotelnya atau tempat akomodasinya disediakan pemerintah gratis ya teman-teman. Kalau WNA atau warga negara asing ini mereka bayar. Untuk warga negara asing mereka bayar sendiri untuk hotel atau tempat karantinanya itu. Ya kalau tes PCR-nya positif ya dirawat di rumah sakit, nggak dikarantina lagi, dirawat di rumah sakit. Nah, habis 5 hari nanti dites lagi, dites PCR lagi. Kalau negatif ya bisa lanjut perjalanan ke rumah masing-masing. Terus kalau yang positif ini ya masih dirawat lagi sampai dinyatakan negatif teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Sekian dulu teman-teman untuk penjelasan peraturan dari pemerintah Indonesia untuk sementara ini ya, untuk sampai tanggal 28 Januari yang mau pulang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu ada peraturannya. Jadi jangan percaya yang berita-berita hoax ya. Kalau bisa cari yang resmi teman-teman. Jangan katanya ini, katanya teman, katanya ini, nggak usah dipercaya teman-teman. Kalau bisa cari berita yang dipercaya. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.